Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendes Taruh Tentang Hati dan Jiwa. Jumpa lagi dengan Gondes. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama Gondes di General Reading. Diprediksi secara umum ya, ini pembacaan secara umum. Kamu mencintai dia, apakah dia juga sama mencintai kamu? Ya, ini adalah request sahabat semua, dimanapun ya kamu berada. Maaf, baru bisa direalisasikan. Oke, sebelumnya Gondes ingin memanjatkan doa buat sahabat aku semua dimanapun berada yang lagi menderita sakit. Semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang menemukan masalah atau mendapatkan masalah, segera diberikan pertolongan, mendapatkan jalan keluar ya. Dan untuk yang menunggu jodoh, semoga segera diberikan jodoh atau dipertemukan dengan jodohnya ya. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini dan selalu stay di channel Gondes. Terima kasih. Tanpa kalian Gondes bukan siapa-siapa di sini ya. Dan buat yang belum subscribe dan yang baru datang bergabung di channel ini, selamat datang. Ya, terima kasih atas kehadirannya juga. Buat yang stay, terima kasih sekali. Oke. Kamu mencintai dia, apakah dia juga mencintai kamu? Jadi begini, kamu mencintai dia, apakah dia juga sama mencintai kamu? Jadi apakah kamu dan dia itu mempunyai perasaan yang sama? Kita sebutlah orang itu ya, orang itu gitu, mempunyai perasaan yang sama dengan kamu. Ingat, ini adalah prediksi, hanya sebagai clue saja, sebagai gambaran saja. Berikut untuk sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran dan untuk hiburan minimalnya ya. Ambil yang manfaat, yang tidak manfaat ya abaikan saja. Tetap jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah hidupmu dan gunakan intuisi hati ya. Semua kembali ke kamu, tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Fokus ya, Gondes akan mulai shuffle. Fokuskan pikiran, pandangan, bayangkan ya tentang apa yang kamu ingin pertanyakan di sini, tentang asmara. Kamu mencintai dia, apakah dia juga mencintai sama seperti kamu? Kita akan mulai fokus. Kamu mencintai dia, apakah dia juga sama mencintai kamu? Maaf kalau Gondes suka mengulang judul ini untuk untuk tujuan menarik energi kalian ya. Orang yang kamu pertanyakan ini adalah orang yang belum mengerti tujuan daripada kamu dan dia itu untuk tujuan apa saat ini. Karena dia sendiri belum mampu menemukan jati dirinya. Ibaratnya gini nih. Ini digambarkan sebelah kakinya digantung, diikat di pohon, dan sebelah kirinya enggak ya. Tapi di kepalanya di sini ada lingkaran cahaya. Nah, ini artinya dia masih belum mengerti atau belum ada kepastian tentang perasaan dia, karena dia sendiri masih dalam keadaan pencarian jati diri. Ya. Ada penyelesaian. Ini dimaknai sebagai penyelesaian secara hukum atau perceraian atau penyelesaian akhir. Artinya orang ini single parent, tapi dia belum bisa menentukan sikap untuk dirinya sendiri pun belum ya, karena orang ini ada indikasi berbagi cinta dengan yang lain. Makanya di sini ada penyelesaian. Ini perasaan dia, kisah dia ya. Ada perselingkuhan di hubungan dia sebelum dipertemukan dengan kamu. Saat ini dia lagi berjuang ya untuk pencarian jati dirinya setelah dia mengalami sebuah perpisahan karena diselingkuhin atau dia yang selingkuh ya. Ini intinya dia berpisah karena ada perselingkuhan. Saat ini dia lagi berjuang
untuk mencapai atau mencari tujuan hidup dia. Kamu mencintai dia, apakah dia juga sama mencintai kamu? Ya, saat ini pikirannya lagi tertuju pada perjuangan hidupnya untuk mengerti tentang jati dirinya. Ini dia itu mau kemana, tujuan hidupnya mau kemana, mau ngapain, mau bagaimana, mau ke arah apa. Setelah terjadi perpisahan dengan orang masa lalu ya ini ya, dengan orang yang pernah menyelingkuhi dia. Tapi di sini dia mempunyai harapan ke depan, ya, tentang kamu dan dia. Jadi sebelum dipertemukan dengan kamu, dia ada permasalahan, ada kisah masa lalu di mana dia ditinggalkan oleh pasangannya. Ini cerai ya, karena ada perselingkuhan di hubungan dia dan pasangannya. Kemudian kalau kamu bertanya apakah kemudian dipertemukan kamu ya, kamu mencintai dia, apakah dia juga sama seperti kamu mencintai dia? Ya, di sini lagi dalam pencarian jati diri, masih berjuang, dalam pikirannya hanya berjuang untuk tentang sebuah harapan masa depan. Ini adalah perasaan ke kamu, tentang rasa, main hati dia ya ke kamu ya. Semua nanti akan diawali dari awal semua. Bagaimana menurut kamu? Kita akan lihat perasaan dia. Ada perasaan cinta ya sama kamu ya. Tapi dia belum fokus gitu loh. Masih fokus pada dirinya sendiri karena masa lalu. Tentang perceraian atau perpisahan itu. Ya, dia lagi berjuang untuk bisa melepaskan dari pemikiran-pemikiran ini atau dari kisah-kisah masa lalu. Tapi dia mempunyai harapan, dia ini dipertemukan dengan kamu, bisa mencintai, menyayangi kamu. Tetapi semua dimulai dari awal ya. Dia akan mulai dari nol. Sebentar aku rapikan dulu. Dimulai dari nol pun dia banyak mempertimbangkan ya, mungkin karena kisah masa lalu membuat dia tuh harus banyak berpikir ya, karena dia sendiri masih belum pasti. Tapi dia berusaha, berjuang untuk bisa mencintai kamu, tetapi ya itu dari nol, tidak bisa langsung jatuh cinta, mungkin perlu proses ya buat kamu ya, karena dia belum bisa move on dari orang masa lalu, seperti itu. Ya, tapi ada perasaan sayang, ada. Dia punya harapan agar bisa mencintai kamu, menyayangi kamu. Tetapi semua dimulai dari nol. Ini kan berusaha untuk mencintai kamu, menyayangi kamu. Tapi dia harus betul-betul fokus dengan atau berjuang. Dia lagi berjuang untuk bisa membenahi diri seperti itu. Butuh waktu ya di sini dia. Butuh waktu untuk bisa kembali cinta atau sayang pada lawan jenisnya. Dan dia saat ini lagi merasa lelah, tapi dia akan berusaha. Dia juga punya harapan bisa mencintai kamu seperti kamu mencintai dia. Dia ngerti perasaan kamu dan dia akan berusaha untuk bisa menerima cinta kamu. Ada perasaan sayang ada di sini, dan itu saya sangat berharap, dan dia sangat berharap semoga perasaan ini menjadi sebuah perkembangan baru, menjadi sebuah cinta, menjadi sebuah sayang, kemudian menjadi sebuah komitmen. Tapi itu semua harus dimulai dari nol ya. Dia harus menemukan jati dirinya dulu kembali setelah perpisahan dengan orang masa lalunya. Jujur dia belum bisa move on dengan orang masa lalunya, masih dipertimbangkan ya, seperti itu. Tapi punya harapan dia bisa mencintai kamu. Dia mengerti kamu sangat cinta sama dia. Ini adalah kelimpahan cinta. Ditegaskan ya ini ya, klarifikasinya. Kamu mencintai dia, apakah dia juga sama mencintai kamu?
rumah tangga yang pernah gagal nih loh yang membuat dia trauma. Iya, membuat dia tuh betul-betul kehilangan, lelah. Ya, karena kegagalan dengan rumah tangganya itu dulu juga diawali karena pertengkaran, kesalahpahaman. Makanya dia mempertimbangkan lagi untuk terhubung dengan kamu. Tapi dia berharap bisa mencintai kamu seperti kamu mencintai dia. Belum bisa total dengan masa lalu, ya. Ini rumah tangga dia yang gagal hanya karena disebabkan oleh salah paham, beda prinsip, ya, dimanfaatkan. Ini orang sepertinya begini, mempunyai pekerjaan, mempunyai kebahagiaan, dia mencintai orang masa lalu ini karena sampai sekarang dia belum bisa move on. Tetapi di sini dia nggak nyangka kalau orang yang dia cintai itu selain selingkuh dia juga memanfaatkan dia tentang finansial. Sebetulnya kalau udah rumah tangga itu tidak ada kata memanipulasi, ini lebih tandas, lebih dalam. Artinya finansial dia yang dia cari, dia upayakan itu untuk kesejahteraan rumah tangganya itu dimanipulasi oleh pasangannya ini untuk selingkuh. Ya, hubungan ini dia dengan orang masa lalu itu sebetulnya awalnya ini cerita di masa lalu, tidak ada harmonisnya. Selalu terjadi salah paham. Ini dimulai dari pasangannya. Ini bisa berarti energi kamu, tapi bisa energi dia, ya. Ini bisa energi si dia orang yang kamu pertanyakan atau dari pasangannya. Tapi yang pasti di hubungan dia tidak ada keharmonisan sama sekali. Awal gagalnya itu karena terjadi salah paham, karena perselingkuhan dan karena manipulasi. Paham ya? Oke. Kamu mencintai dia, apakah dia juga mencintai kamu? Di sini dia sudah berjuang untuk keharmonisan, untuk kebutuhan rumah tangganya, tapi dimanipulasi oleh pasangannya. Sekarang ini karena pasangannya itu selingkuh atau dia yang selingkuh, tapi intinya ada perceraian karena sebab-sebabnya udah aku sampaikan. Ya, dia bahagia bersama pasangannya itu, tetapi ternyata ada pengkhianatan. Ya, sebetulnya udah ada jawabannya. Dia mencintai atau tidak sama kamu sudah ada jawabannya, tapi kita akan tegaskan. Ini adalah perasaan. Ya, setelah kegagalan, ya, dengan kamu mendapatkan chemistry, mempunyai sebuah daya tarik kamu buat dia, dan kamu orang yang sesuai dengan yang dia inginkan di hatinya. Tetapi semua butuh kembali ke dia. Karena apa? Dia harus memulai dari awal hubungan ini, ya, karena dia masih belum bisa move on, tetapi akan mempertimbangkan cintamu pada dia, ya. Kalau dibilang dia mencintai kamu, iya mencintai. Dia mendapat chemistry sama kamu. Tapi dia mempunyai trauma masa lalu karena dia pernah ditinggal selingkuh dan dimanipulasi. Dia tidak mau semua ini terjadi kedua kali. Makanya dia benar-benar lagi mencari tujuan hidup dia itu apa sebetulnya. Bertahan dengan kesendiriannya, dengan kekecewaannya, atau melanjutkan hidup bersama kamu. Maksudnya move on dari orang masa lalu, kemudian melanjutkan perjalanan hidup bersama kamu. Ada cinta, dia menyayangi, dan dia di hubungan ini dia menemukan rasa saling melengkapi, ini walaupun dia nggak jujur sama kamu, ya, tapi dia merasa kamu melengkapi, kamu mencintai dia dengan tulus, kamu menyayangi dia dengan tulus, dan dia merasakan itu, dan dia berharap juga seperti itu, tapi mulai dari nol, ya. Jadi kalau dia terkadang agak cuek sama kamu, ya mohon dimaklumin gitu, ya.
Dia masih lebih banyak ingin menyendiri soalnya. Dia lagi lebih banyak mengisolasi diri. Ya, seperti itu. Apakah dia cinta sama kamu? Dia akan berusaha dan ingin membuka lembaran baru sama kamu dengan melupakan masa lalu. Jadi bantu dia. Kemungkinan besar dia akan sama seperti kamu mencintai di sini dan di sini. Tapi di sini dia lagi mempertimbangkan ya. Di sini mulai dari nol semua ya. Mau nggak kamu gitu loh. Menurut tebaran kartu ini, orang ini punya sebuah masa lalu yang kelam menurut dia. Dia merasa dimanfaatkan, diselingkuhin, artinya tidak dihargain. Jadi kayak semacam luka hati, enggak bukan luka hati. Dia lebih ke arah merasa diabaikan oleh orang masa lalu keberadaannya, tetapi dia benar-benar mencintai orang masa lalu itu. Jadi kayak dia itu enggak membenci orang masa lalu, tetapi dia itu seperti menyesali diri gitu loh. Ya, seperti itu. Tapi dia berusaha, dia berharap semoga setelah dipertemukan dengan kamu ini, dia bisa memberikan respon ke kamu sama seperti kamu memberikan cintanya ke dia. Tapi dia butuh waktu, ya makanya dipertimbangkan, butuh waktu untuk menemukan jati dirinya terlebih dahulu. Tapi untuk perasaan sayang ada ya di hati yang paling. Cuman kayak masih mikir-mikir dulu loh. Dia karena ndak mau gagal lagi. Seperti itu. Ya. Jadi kamu mencintai dia, apakah dia juga mencintai kamu? Insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik. Bantu dia untuk bisa move on, bantu dia untuk bisa healing dari orang masa lalu, dan kamu harus membuktikan bahwa cinta kamu bukan cinta abal-abal seperti orang masa lalunya, yang hanya di saat terpuruk pasangannya ditinggal, di saat ada dimanipulasi. Dia sangat-sangat kehilangan dirinya. Jadi kalau kamu yang bersama orang ini dan kamu ada di ranah ini, kamu harus berani memberikan atau meyakinkan bahwa orang yang selanjutnya tidak akan seperti orang masa lalunya. Ya, butuh tempat atau butuh penyembuhan. Dan di klarifikasinya dia ingin membuka lembaran baru dengan melupakan masa lalu, tetapi pelan harus dimulai dari nol. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu bisa bersanding dengan orang yang mempunyai masa lalu seperti ini, kemudian harus betul-betul dari titik nol untuk menuju ke cinta dia, gitu, untuk mendapatkan cinta dia. Kembali Bondes kembalikan pada kalian yang mempunyai perasaan, kamu yang akan menjalaninya, seperti itu ya. Di sini ada energi Libra bertebaran ya, energi di sini ada energi Libra, ada energi Gemini. Di sini juga ada energi Virgo. Ada juga ada energi Scorpio. Ya, oke. Ada energi Scorpio. Dan juga di sini ada energi Aquarius ya. Juga ada energi Sagittarius tapi samar-samar ya. Intinya semua elemen tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini, dari udara, air, ya, tanah dan api ya. Pesan untuk kamu, kalau kamu bertanya tentang bagaimana ya kamu mencintai dia, apakah dia juga mencintai sama seperti kamu, pelan-pelan, butuh waktu, butuh keberanian, butuh kesabaran. Ya, dia berharap bersama kamu dia bisa memulai dari nol. Perasaan dia ada, harapan, dan di sini ya ada Gemini di sini, lengkap ya. Ada semua elemen tercurah, ada energi banyak tercurah di sini ya. Inilah clue-nya buat kamu mempertanyakan tentang perasaan dia ke kamu. Ada cinta, Des. Ada kecocokan, kesesuaian hati sebetulnya sih.
Ada ini adalah cinta, ini adalah kamu dan dia. Tapi mungkin dia belum bisa mengikrarkan karena dia masih mempertimbangkan, paling tidak belum bisa move on. Bantu dia. Oke. Karena Gones akan shuffle pesan untuk kamu aja yang menonton video ini. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini dan selalu stay di channel Gondes ya. Semoga channel ini bermanfaat buat sahabat semua. Kita akan ambil 5 sesuai tebaran kartu. Kita akan ambil acak aja, karena kalau di shuffle lama ya, nanti kalian lama deh tidak dapat. Kita akan acak, kita gunakan energi atau intuisi mana yang harus aku ambil. 2, 3. Kita shuffle dulu. Dari bawah sama, tidak apa-apa ya. Pesan versi Gondes dari The Fool, colornya ya ampau. Kita akan buka pesan pertama buat kamu yang menonton video ini atau menemukan video ini. Dia melamunkan cintanya, iya, dia masih melamunkan cintanya. Iya, nyesek kali ya. Coba kalau kita berada di posisi dia, nyesek, dikhianati, kosong ya, dikhianati, dimanipulasi, diselingkuhin. Naumin Dali sudah rumah tangga ya. Sekali langsung ke ujian, selamanya orang tidak percaya. Sekali kamu bohong, orang tidak akan percaya lagi sama kamu. Untuk pesan yang keempat, hidup adalah pilihan ya. Ini letaknya ada di kamu. Kamu mau bagaimana, memilih yang mana, meninggalkan dia karena kamu tidak mau nunggu lama-lama, atau kamu akan menunggu dia dengan penuh kesabaran, membantu dia healing. Ada 2 pesan. Tetaplah jadi orang baik, jangan pernah menyesal jadi orang baik, dan jangan pernah lelah menjadi orang baik. PHP-in, jangan PHP-in ya. Kamu ada perasaan curiga di PHP-in? Insya Allah tidak ya, terlihatnya seperti itu ya. Oke sahabat Gondes Mendes, taruh tangan dan jiwa. Kamu mencintai dia, apakah dia juga sama mencintai kamu? Sudah Gondes sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat. Saran Gondes, tetaplah jadi orang baik, tetap berjalan di rel kebenaran. Apapun yang terjadi bukan serba kebetulan, tapi memang mulailah rute yang harus kamu jalani. Cintailah dia, siapapun yang ada di dunia ini, karena Allah. Jangan sampai mencintai karena pengertian kamu sendiri. Jangan sampai kamu tersakiti oleh perasaan cinta kamu sendiri yang kamu mengolah sendiri ya. Jadi serahkan harapan kamu, permohonan kamu, permintaan kamu, keinginan kamu hanya pada Sang Pemilik alam semesta, karena hanya kuasanya yang bisa membolak-balikkan hati manusia ya. Dan Maha tahu Allah itu ya, terbaik atau tidak buat kamu ya. Kalau enggak baik misalkan kok dipisahkan, artinya kamu harus memetik pembelajaran dan jangan sampai mengulang di kesalahan yang sama. Paham ya? Oke. Tetap optimis, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu ya. Tetap berdoa yang terbaik, karena usaha saja tanpa doa adalah kesombongan, tapi doa saja tanpa usaha namanya sia-sia. Berdoalah, karena doa itu maha dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik ya. Bersyukurlah ya, karena Allah atau Tuhan suka orang yang bersyukur ya, dan bersabarlah. Oke. Ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati.